Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang tarjamah, tafsir, dan takwil. Maksudnya apa, batasan-batasnya sejauh mana, dan kemudian contoh prakteknya. Jadi, tarjamah itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai menyalin atau memindahkan suatu bahasa ke bahasa lain, atau bahasa lainnya yakni mengalih bahasakan. Kemudian definisi dari tafsir. Tafsir di dalam kitab Maqayisul Lughah juz 4 halaman 505 dijelaskan bermakna jelas, terang, memberikan penjelasan. Lalu kemudian di kitab Lisanul Arab di halaman 55 karya Ibnu Mandur dijelaskan tafsir huwa kasful mughatta, yakni penjelasan suatu hal yang masih tertutup. Lalu kemudian menurut Husain Adz-Dzahabi, tafsir bermakna al-idah wa tabyin, yakni penjelasan dan keterangan. Lalu kemudian menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan tafsir huwa al-bayan wal kasfu, jadi penjelasan dan penyibakan makna. Ya, kasfu itu membuka atau menyibak makna atau mengupas makna. Lalu kemudian definisi dari takwil. Definisi dari takwil dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa ta'wilu asluhu minal aul wa huwa ar-ruju. Jadi takwil itu berasal dari kata aul yang bermakna ar-ruju, yakni kembali. Faka'annahu sorafal ayat ila ma tahtamiluhu minal ma'ani, yakni seolah-olah maknanya adalah mengembalikan sebuah ayat kepada makna-makna yang dikandungnya. Ada yang mengatakan berasal dari kata al-iyalah, wakila minal iyalah wa ya asyasah ka'annal mu'awil lil kalami sasal kalam mawadhal makna fi maudihi. Jadi seakan-akan penakwil itu mengendalikan sebuah kalam dan meletakkan maknanya pada tempatnya. Kemudian menurut Al-Imam Al-Ghazali, di dalam kitabnya Al-Mustafa, takwil ini dijelaskan adalah ungkapan dari sebuah kemungkinan makna yang dikuatkan oleh dalil sehingga menjadi lebih kuat secara dzan daripada makna yang ditunjukkan oleh zahir kalimat. Seakan semua takwil adalah menjauhkan lafadz dari hakikatnya kepada makna majaz. Lalu kemudian menurut Al-Imam Al-Amidi, takwil adalah mengarahkan lafadz kepada selain makna zahir yang didukung dengan kemungkinan. Sementara takwil yang diterima dan benar adalah mengarahkan lafadz kepada selain makna zahir yang ditunjukkan dan didukung oleh dalil yang menguatkannya. Lalu kemudian menurut Ibnu Hajib, takwil adalah mengarahkan makna zahir kepada makna muhtamal atau yang dimungkinkan yang lebih lemah berdasarkan dalil yang menjadikannya kuat. Kemudian menurut Imam Tajuddin Ibnu Subki di dalam kitabnya Jam'ul Jawami, takwil adalah mengalihkan makna lafaz zahir. Bila mengalihkan kepada makna yang dimungkinkan yang lemah tapi berlandaskan dalil, maka itulah takwil yang benar. Namun bila berdasarkan anggapan belaka, maka itu adalah takwil yang salah. Dan bila tidak berdasarkan apa-apa, maka itu adalah main-main, bukan takwil. Ini saya ambil dari bukunya Fahmi Salim. Ya, kritik studi Al-Quran kaum liberal. Kemudian perbedaan tafsir dan takwil itu apa? Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan sama, dan kemudian ada yang membedakannya. Di dalam kitab Al-Itqan ini dijelaskan seperti ini. Waqala ar-Raghib at-tafsiru a'ammun minat takwil. Jadi ar-Raghib berkata tafsir itu lebih umum daripada takwil. Wa aktsaru isti'malihi fil alfadhi wa mufradatiha. Jadi kebanyakan penggunaan tafsir itu kepada lafadz-lafadz dan mufradat Al-Quran. Wa aktsaru isti'mali ta'wili fil ma'ani wal jumal, dan kebanyakan penggunaan dari takwil itu di dalam makna-makna dan kalimat-kalimat. Wa aktsaru ma yusta'malu fil
kutubil ilahiyah. Dan kebanyakan penggunaan dari takwil itu adalah untuk kitab-kitab ilahiyah atau kitab suci. Wa qala ghairuhu at-tafsiru bayanu lafzin la yahtamilu illa wajhan wahidan. Jadi ulama lain berkata, tafsir itu adalah penjelasan lafaz yang mencakup atau mengandung melainkan satu wajah saja. Jadi kalau tafsir itu penjelasan lafaz yang hanya satu wajah saja. Wa ta'wilu taujihu lafzin mutawajjihin ila ma'anin mukhtalifatin ila wahidin minha bima dhahara minal adillah. Jadi kalau takwil itu taujihul lafzin mutawajjihin. Jadi dia ini wajah-wajah lafaz ya, yang mana lafaz tadi itu memiliki beberapa makna yang berbeda. Yang mana hal itu harus didukung dengan dalil. Waqala Abu Thalib At-Taghlabi at-tafsiru bayanu wad'il lafzi imma haqiqatan au majazan ka tafsiris sirati bit tariqi was-saybi bil matar wa ta'wili tafsiri batinil lafzi ma'khudun minal aul wa huwa ar-ruju' li aqibatil amr. Menurut Abu Thalib At-Taghlabi, tafsir itu yakni penjelasan peletakan makna, ada kalanya dia makna hakiki atau majaz, atau seperti contohnya tafsir terhadap kata as-sirat yang dimaknai jalan, as-sayyid yang kemudian dimaknai dengan hujan, dan takwil dari tafsir batinnya sebuah lafaz. Takwil ini berasal dari kata aul yang maknanya yakni ar-ruju' li aqibatil amr, yakni kembali kepada akibat suatu urusan. Fatakwilu ikhbarun an haqiqatil murad. Jadi kalau takwil itu adalah sebuah kabar dari hakikat yang dikehendaki. Wa tafsiru ikhbaru an dalilil murad. Sedangkan tafsir itu adalah kabar dari dalil-dalil yang dikehendaki. Nah, dengan demikian kita menjadi jelas bahwasanya kalau tarjamah ini hanya mengalihbahasakan, jadi kalau Al-Quran berarti dari bahasa Arab Al-Quran, lalu kemudian dialihkan ke bahasa Indonesia bagi orang Indonesia. Lalu kemudian kalau tafsir itu penjelasan terhadap sebuah lafaz atau ayat yang mana penjelasannya ini masih berdekatan dengan makna zahir dari ayat tadi. Sedangkan yang takwil itu maknai ayat tadi itu menjauh dari makna zahirnya. Jadi dia dimaknai lebih jauh lagi daripada makna zahir yang ada di dalam ayat Al-Quran tadi. Nah, sekarang yang perlu kita berdalam yang sisi takwilnya, karena takwil ini mencoba untuk melihat ayat yang mana ayat tadi ini dijauhkan dari makna zahir. Nah, dari sini kita memberi batasan-batasan ya, batasan-batasan dari takwil itu seperti apa. Jadi menurut ulama usul fikih, aturan-aturan takwil ini yakni lafaz yang ditakwili itu maknanya ini memang dikandung oleh lafaz itu sendiri dan ditunjukkan dengan salah satu dilalahnya, baik secara verbal atau mantuk maupun konseptual atau mafhum, dan dalam waktu yang sama harus sesuai dengan makna asal peletakan bahasa, kebiasaan penggunaan, dan kebiasaan pemilik syarak. Jadi dari sini takwil ini lafadznya itu memang kalau mau dibawa jauh ya dari makna zahirnya, itu memang membawa jauhnya tadi ini masih memiliki hubungan dengan makna zahirnya, atau makna dari takwil tadi itu memang masih mencakup dari beberapa derivasi makna dari lafadz itu sendiri. Hal tadi dijelaskan di dalam kitab Irsyad al-Fuhul dan kitab Tafsirun Nusus. Aturan pentakwilan menurut ulama usul yang berikutnya yakni ada 3 hal syarat-syaratnya. Yang pertama yakni apabila mana teks atau lafadz telah dipastikan mengarahkan kepada satu pemahaman seperti lafadz al-mufassar atau al-muhkam, yaitu jelas dan maknanya ditujukan pasti, maka pendapat apapun tidak boleh mentakwilkannya. Syarat yang pertama ya. Jadi kalau sudah jelas pemahamannya seperti ini, nggak boleh ditarik ke takwil. Yang kedua, apabila makna lafaz dzahir adalah qat'i dengan pengertiannya yang umum atau dzanni yang kuat, maka makna tersebut haruslah dipakai. Sebab itulah aksioma lafaz dan kejelasannya. Sementara kemungkinan-kemungkinan makna yang lain sama sekali tidak boleh diperhitungkan
selama tidak didukung dalil. Berarti syarat yang kedua, untuk membawa ke makna takwil itu memang harus ada dalil yang mendukung. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan untuk menjauhkan lafadz dari makna zahirnya kepada makna lain yang dikandung lafadz berdasarkan dalil. Bahkan hal itu harus dilakukan dengan tujuan memadukan antara teks-teks yang lahiriah bertentangan. Jadi di sini, kalau memang dimaknai zahir ternyata bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, maka di sana bisa ditarik ke takwil. Kemudian yang berikutnya, menurut Syekh Mustafa As-Salabi, beliau berkata, syarat-syarat takwil itu yang pertama, lafadz yang hendak ditakwilkan harus berupa lafadz yang memiliki potensi menerima takwil, yaitu seperti lafadz yang asal mula peletakannya mengandung makna takwil. Kedua, makna yang akan menjadi makna takwil adalah makna yang memang dikandung oleh lafadz itu secara kebahasaan atau digunakan secara syar'i. Apabila ia tidak termasuk makna yang dikandung lafadz dalam hukum asalnya, maka takwil itu adalah takwil yang batil. Jadi memang secara syar'i dan kemudian secara kebahasaan bahasa Arab, makna itu memang bisa dimaknai seperti itu. Lalu kemudian ketika di dalam bahasa Arab, iya sebenarnya tidak bisa dimaknai seperti itu, tetapi dia dipaksakan dimasukkan ke ranah takwil, maka itu adalah takwil yang batil. Ketiga, takwil tersebut harus didasarkan kepada dalil yang benar, baik berupa teks, ijma', qiyas, maupun dalil-dalil sahih yang lain. Apabila tidak ada dalil sama sekali atau dalil tersebut ditentang oleh dalil lain yang berkekuatan sama atau bahkan lebih kuat, maka takwil itu adalah takwil yang didasari hawa nafsu sehingga tidak dapat diperhitungkan. Berarti ada teks pendukung, ada ijma', ada qiyas, ada dalil sahih, itu baru bisa diterima takwilnya. Kemudian yang keempat, orang yang melakukan takwil harus orang yang sudah pakar dalam bidangnya, seperti para imam mujtahid dan para pemilik jiwa keilmuan yang matang yang berhak menyimpulkan hukum-hukum keagamaan dari teks-teks. Apabila tidak termasuk orang yang demikian, maka takwilnya harus dibuang jauh-jauh, sebab ia ditelurkan oleh orang yang bukan pakar dalam bidangnya. Memang dia harus bidang. Nah ini Mustafa Al-Salabi dalam kitabnya Ushulul Fiqh, halaman 458.